Allahumma inna nas'aluka hadzal jama' min husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Para jamaah dimuliakan ke Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi. Setiap kegiatan pertemuan secara jasmania kita ditingkatkan pertemuan dengan ruhania atau jasadiah dan dohir dan batin. Semoga di kesempatan malam ini kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam ini saya akan menjelaskan tentang kedatangannya Nabiullah Isa di hari kiamat. Kedatangan Nabi Isa itu berarti sudah dekat kedekatannya kiamat. Kami mengatakan Isa sudah turun. Nabi Isa sudah turun. Kalau di sisi manusia masih diperbincang-bincang, masih kena ikhtilaf apakah sudah turun atau enggak. Pasti kebingungan banyak netizen yang selalu berkomen, tapi belum ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengan keluh kesah dan keraguan, yuk kita cari kepada Allah. Tanyainlah kepada Allah, atau tanyainlah selama ini mempunyai keyakinan kepada Allah dan mempunyai keyakinan Nabi Isa ketika mau datang kedatangan kiamat, apakah sudah muncul atau belum? Kami jawab, sekarang Isa sudah turun. Kenapa bisa begitu? Apakah melihat daripada media sosial? Apakah melihat daripada keyakinan? Yaitu di dalam media sosial pasti banyak ikhtilaf, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang orang mempunyai sifat seperti ini, banyaklah di situ. Tapi kami jawab lewat syariat media mulut ini, Isa adalah sudah turun. Berarti kalau sudah turun, sudah dekat kedatangan hari akhir zaman. Tapi kami mengatakan di sisi Allah. Maka kalau di sisi manusia mas selalu banyak ikhtilaf dan ikhtilaf. Jangankan tentang masalah itu ini, ilmu fikih pun banyak perikhtilafan. Padahal kalau kita paham dan memahami saling keegoannya muncul,
maka tak pernah beres-beres. Di dunia ini tak pernah berhenti-henti daripada keakuannya. Cerita daripada Isa, kenapa orang Nasrani Isa dianggap Tuhan. Bisa seperti itu, kulur ra'in mas'ulun wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap punya jamaah, setiap punya bimbingan, setiap punya kaum, setiap mempunyai masyarakat akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Kami salah satu di antaranya yang selalu memandu daripada MBK pasti akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Jangankan kami manusia biasa, Nabi Isa pun malu sama Allah ketika di dunianya dianggap Tuhan. Malu Nabi Isa. Kenapa Isa tidak bisa memberi syafaat? Karena ya Allah, kami malu di hadapanmu karena kami diaku Tuhan, kata Nabi Isa. Terus jelas diperebutkan dan diperebutkan, Isanya belum ada atau diangkat ke langit, di langit keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati min khusmuhu masihun Isa bin Maryam wajihan fid dunya wa fil akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahla minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu man yasha. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat tawrat wal injil wa rasula ila bani Israil inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inni anni akhluqu lakum minat tini kayati tayri fa'fahu fihi fayakunu li tayr fi idnillahi wa bari'ul akma wal abras wa uhyil mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kulu wa ma ta'khiru bi buyutikum inna fi dhalika laayatin lakum in kuntum mu'minin. Cerita daripada Nabiullah Isa alaihissalam, kenapa harus diakui dengan yang bernama Tuhan. Banyak yang menceritakan tentang masalah Nabi Isa di dalam syariat-syariatnya. Sampai-sampai
di dalam kitab Tafrizul Khatir tentang masalah manakib atau kitab manakib Tun Syekh Abdul Muhyi Abdul Qadir Al-Zailani menceritakan Isa bisa menghidupkan yang mati. Kalayan kum biidnillah diperbincangkan kum jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani kum biidni. Nabi Isa mah mengucapkan bangunlah dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, bangunlah atas izin kami. Inilah yang selalu diperbincangkan sampai Nabi Isa diaku Tuhana sabab Nabi Isa cek orang Nasrani bisa menghidupkan yang mati, bisa membukakan mata yang lolong dari lahir, bisa menterbangkan yang tadi dari tanah menjadi burung. Dan bisa juga dengan adanya diusap yang mempunyai penyakit kista atau penyakit kesrek bisa bersih. Maka disitulah banyak orang Nasrani kemampuannya sampai diaku Tuhan. Kita harus memahami daripada itu. Selama ini kita selalu banyak baca manaqib, selalu banyak menceritakan tentang masalah karomah Tuan Syekh sampai ke keagungan seperti itu. Kita harus buka isinya sekarang di sini. Pertama, yang dikatakan Isa itu di akhir zaman bakal turun terus munut daripada pajak. Ini ceritanya daripada hakikatnya. Yang selalu tadi dicuri, yang selalu dipajak, sekarang dipunutan ku Isa bin Maryam. Dengan kedekatannya Isa apakah sudah turun di sisi Allah atau belum? Sudah. Cuman sedikit orang yang baru memahami daripada itu. Tinggal hanya beberapa gelintir. Nah, sekarang kedatangan daripada Isa syariat yang selalu munut daripada selama ini kita curi. Sekarang diambilan oleh Isa. Yuk urang contohkeun heula logika supaya dengan kemajuannya zaman, dengan perubahannya dunia, dengan perubahannya Indonesia, kita sesuaikanlah dengan turunnya Isa di sisi Allah. Contoh logika dengan adanya presiden dari Prabowo Subianto. Selama ini
harta Indonesia digarung terus-terus oleh pejabat. Itu pernah berhenti, bahkan sampai ke masyarakat kelaparan, masyarakat cacingan, masyarakat busung dengan ketidakada energi makanan yang positif. Berhubungnya dengan adanya garong daripada di dunia ini, di Indonesia sekarang diturunkanlah di sisi Allah, itulah ketua presiden sekarang Prabowo Subianto. Itu sebenarnya hakikatnya Isa, hakikatnya Allah telah mengangkat harta selama ini dikoruptor oleh para pejabat sampai ke ratus triliunan, sedangkan jangankan orang lain, jamaah pun juga rek meuli sorempak susah dengan tidak ada uangnya, digarong terus. Ini cerita syariatnya muncul. Kenapa harus muncul seperti ayat ini? Sedangkan sekarang mau diambil terus dikeruk, harus kembali. Doakan secara syariat semoga presiden ini kuat, insya Allah. Karena kami punya keyakinan gak bakalan goyah, gak bakalan goyah, kuat. Sing namanya dikucak seperti apapun, kuat. Karena sudah waktunya. Itulah selama ini kita garong. Ini contoh kebanyakan orang muslim sekarang. Itu sebenarnya di dalamnya siapa? Karena Allah sendiri. Supaya manusia kembali. Karena sekarang kemarin menceritakan daripada merdeka. Palestina sudah merdeka. Walaupun seperti itu karena gak bakalan berhenti. Cuman geleduk sekali, geleduk, gak bakalan berhenti. Enggak. Tapi merdeka. Cerita syariatnya nih, dunia nak. Cerita fisik nak kelihatan di medsos nak. Nyata nak. Berarti geus deket. Kehancurannya ini sudah ditarik terus. Nih kalau secara syariat lewat pemimpin. Nyata. Apakah itu orang pada mulai tahu? Ya, mungkin ada, mungkin. Nah sekarang kalau di sisi Allah, apakah sudah muncul atau belum ini Isa itu? Sedangkan bila mana manusia man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad. Siapapun yang telah mengetahui kepada dirinya akan mengenal kepada Allah. Siapapun yang sudah mengenal kepada Allah rontok, hancur. Tetap bila mana ada orang yang bertanya cing namun geus papanggih Allah kumaha, hancur. Isa itu adalah di langit keempat. Yaitu langit di sisi Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hidup bukan hidup syariat,
Hidup bukan hidup sifat, tapi yang maha hidup. Maka kewujudannya Gusti Allah itu yang maha hidup. Ada man arafa nafsahu, mengetahui terhadap syariat, hidupnya hidup baru mengenal daripada syariat. Bila mana manusia man arafa nafsahu, mengenal daripada di dalam thariqah, itu adalah sifat. Bila mana orang yang sudah ketemu di esa, kalau di Allah itu kata i jeung ain gak ada bedanya, cuma dua. Esa. Maka akan dibukakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, Allah yang telah berkehendak wa rasula ila bani Israil ini qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum, kata Allah. Ini wa rasula, dan utusan ila bani Israil. Orang berpikir kalau secara syariat berpikir Bani Israel adalah orang Israel. Ini senyana aku qadjitukum, sudah mendatangkan kepada kau bi ayati, daripada ciri-ciriku, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Kalau daripada aku geus mutus utusanku dari bangsa manusia ila Bani Israel. Bani Israel itu anak Adam yang menuju kepada Allah. Isra berjalan, hamba untuk menuju ke Gusti. Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Al-Il itu nama hamba. Ismail. Bila mana siapapun yang telah bertemu, telah membawa ruhaniyahnya untuk kepada Allah, untuk kepada esanya Allah, maka disitulah Bani Israel telah datang kepada kalian dari Tuhanmu. Ini aku ahlaku geus nyiptakeun eta aku teh minatin. Tidak tanah. Seandainya siapapun telah datang kepada kalian, dimanapun telah membimbing ruhania untuk menuju kepada, itu berarti utusan Allah yang diciptakan dari tin, dari tanah. Kahayatan thairu fanfahu, maka disitulah manusia bisa terbang karena aku kutiupkan. Rohku kutiupkan payakunu thairon bi'idni, bisa hiber, bisa terbang kalayan idinku, kata Allah. Ini kita bahas sedikit. Bila mana para mursid-mursid, guru mursid syariat, berarti masih ada jasad, masih bisa berbicara atau berkomunikasi dengan siapapun yang telah dibawa ngobrol. Berarti yang selalu membawa ruhaniyahnya untuk kepada esa, untuk mengahadkan Allah, untuk dimanunggaling sejati, itulah yang dikehendak Allah. Bila mana kita bertemu dengan mursid-mursid itu, silahkan tanyain jalan menuju kepada Allah. Ada yang dikatakan sampai ke mursid, mursidna sampai ke khofi.
Ada mursidna masih guru-guru syariat, masih ngabimbing ilmu fikih, hadis dan dalil. Itu masih dikatakan mursid keneh ngan cuma mursid syariat. Ngan can dikatakan di situ paling ngaranna gelarna kiai, mualim, ustad, ajengan. Itu gelar. Bila mana geus muncul di dalam thariqah untuk menuju kepada Allah, tiada lain membimbing ruhaniyah yang dikehendaki Allah. Ada yang tingkatan sampai ke khafi. Kalau masih kebingungan di dalam dzikir khafi, itu di ruqyah masih keneh benar. Masih bimbingan secara ruhaniah. Ada yang di dalam thariqah mursid secara syariat sampai ke dzikrul syirul asrar. Kalau sudah ada muncul dan daripada hakul basyirahnya, nyampe hakul basyirah itu adalah statusnya mursid yang membimbing ruhaniah untuk menuju kepada Allah. Apakah gelarnya di dunia terserah. Bagaimana orang mengatakan terserah di situ. Bahkan orang itu tak mau untuk diagungkan, bahkan dirinya pun juga tidak tahu. Mungkin juga dirinya juga sudah panat, tapi di situ belum panat, masih ada kemakhlukannya. Tapi kalau selalu membimbing lagi dan membimbing, terserah. Di situ orang mengatakan. Nah, di situ terserah, bahkan dirinya sudah tak mau untuk dipuji, tak mau untuk disanjung, tak mau hatinya untuk dicium tangan. Tak. Bukan tak mau, tapi dia sudah tidak mengharapkan daripada itu. Tidak mengharapkan pujian daripada orang lain, tidak. Tidak mengharapkan daripada cium tangan daripada orang lain, tidak. Bahkan dia ketika dicium tangan, dia sangat merah mukanya. Kenapa merah? Takut, malu. Nah, seperti tadi Nabi Isa di aku Tuhan, aku malu. Ya Allah. Merah mukanya. Maka disitulah kaifasi itu. Di situ kita harus tahu memilah-milah. Bila mana kalau orang yang mursidnya di situ tahu tentang Isa sudah turunnya, inilah manusia yang selama ini kita Isa itu kapan sih turunnya? Bila mana siapapun jamaah yang dikehendak Allah terus ingin mendengarkan daripada kajian untuk mengahadkan Allah, di situ akan ditemui oleh guru mursidnya, maka disitulah akan diambil daripada selama ini kita garong. Dari siapa garong? Dari Allah. Dipimilik harta-harta milik aku, istri-istri milik aku, rumah milik aku. Selama ini kita garong dari Allah. Sekarang datang Esa, harus dikembalikan lagi. Kita garong loh saudara. Kita benci kepada koruptor, padahal kita di sisi Allah tukang korup. Malu gak?
Nah, make korupsi ini teh milik Allah. Jangankan harta, jangankan istri, jangankan anak, jangankan mobil, milik Allah semuanya. Tapi kenapa ruhaniah kita menang selalu ngaku inilah harta aku, inilah mobil aku, tak sadar. Waktu datang kajian ilmu Tuhan, ilmu ketuhanan sekarang diambil, dibikin ke Allah. Rasa sarwata jangan najeng presiden. Tadina digararong dikorupsi, tapi ayeuna ku presiden terus ditata. Waktuna digarong bilang ini bilang karena kita bisa kerja. Selama ini kita nagih ke Allah, mana Gusti hasil ibadah aku, mana Gusti hasil ngadoa aku, mana Gusti abdi dari mulai pagi sampai ke sore kerja terus mana atuh Gusti abdi teh ngadua bela tarang hideung, mana Gusti belaan ayeuna tuur abdi dada saya sering ngadua salat kitu ka dieu, mana atuh? Kalau ahli makrifat mah malu. Padahal Allah nu ngarobahkeun lagi, Allah nu ngadaikeun salat teh, Allah anu nyusudkeun oge, Allah nu takdirna kari-kari aku yang ngerjakeun, kok aku dipinta lagi. Ini bercerita daripada hakikat. Kalau secara syariat mah uni astajib, ngadualah kepadaku, aku akan mengabul. Daripada syariat. Coba cerita daripada hakikat, maaf. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kadang-kadang selama ini kami ya Allah ngabimbing kepada jamaah dimanapun kami yang selalu ngabimbing. Kalau kami tidak membawa para jamaah selalu mengunjukkan tidak hanya kepada Allah, kami mengunjukkan para jamaah hanya kepada selain Allah, yaitu adalah masih keneh betah daripada fadilah dan ganjaran dan surga, padahal itu masih di dalam syariat. Kenapa enggak mau ditingkatkan? Karena di situ tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Sekarang selama nah matak ayeuna posisina usumna korupsi dibangkitkan, usumna korupsi dikeruk saha anu ka Gusti Allah, berarti yang dikehendak Allah, yang membimbing ruhaniyah untuk menuju kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Karena di dalam diri man arafa, bila mana jelema geus mengetahui kana dirina adalah milik Allah, selama ieu urang garong tukang korupsi, nyadar dapat nyadar. Ini dicontohkan ku Indonesia sekarang. Indonesia lewat Prabowo lewat Prabowo supaya sampai ke seperti ini, dunia sampai ke seperti ini, di perang Israel terus seperti ini, terus dipanasan oleh Amerika seperti ini. Kenapa ini manusia? Masya Allah, hesek. Selama ini dunia masih kena mahjubun fi malihi mahjubun fi ilmi. Hesek nek nabi ka Allah kahalangan kena ku ilmu, kahalangan kena ku harta, kahalangan ku keluarga, rek ibadah nu karena Allah, karena masih kena di alam barjah, masih kena tabal, mata masih kena tabal terus. Masya Allah. Tersek raja cerita daripada Dajjal. Dajjal kabar geus diceritakeun, geus muncul di si Allah. Geus
Mata satu nages muncul, sekarang mata dua sudah diesa ketahuan. Kenapa harus sekarang ini kami bercerita daripada ini? Karena perubahannya dunia. Perubahannya dunia, perubahannya Indonesia. Musnah. Ku esa terus diambil. Ini milik aku. Lewat mana Allah itu cara menghancurkannya bumi ini? Ya Allah, begini. Kami datang ilham dari Allah. Di dalam air ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada kehidupan juga. Disitulah Allah yang dikatakan murka. Karena menyekutukan aku. Mata gempa. Mata banjir di mana-mana. Inilah sebenarnya. Secara logika berarti berpikir air. Karena air sebenarnya gak bisa apa-apa. Padahal Allah semuanya yang berperan. Ketika kita contoh logika. Napas tidak kelihatan angin. Tapi di dalam angin ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada sirnya. Yaitu adalah energi angin. Di dalam energi angin ada sir. Ada kehidupan. Air itu bisa bercahaya. Air itu bisa bening. Mata sama di dalam bumi pun juga ada rasa. Di dalam rasanya ada cahaya. Di dalam cahaya ada sel kehidupan. Itulah yang dibangkitkan oleh Allah. Memberikan tanaman-tanaman bisa tumbuh. Nih, dari sel. Energi api. Energi angin. Energi air. Energi bumi. Di dalam air kelapa ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada sir. Di dalam sir ada kehidupan. Mata bila mana kita meminum air kelapa, bila mana merasakan hati kita atau lidah kita, jangan mengatakan datangnya manis dari kelapa. Datang dari Allah lewat yang bernama kelapa. Baru di situ nyambung semuanya. Masya Allah. Itu bila mana manusia sekarang sudah memahami daripada Aisyah. Hayat sang hidup. Katanya Nabi Isa itu bercerita bisa mematikan lewat cerita Nabi eta Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kodasa muga ngabersikeun sirohum. Nah, kodasalho sirohum nur eta teh setiap ngadengikeun Abdul Qadir teh disebutkeun kodasa muga ngabersikeun insyaallah sirohum kana sirna dina hate nur. Iya. Ngadengi kodas Allah sirum lain cuma kur ngomong kodas Allah sirum. Tapi tanya artina nahaten mah kotor we. Kodasa ngabersihkeun tina sir anu selama ini kita ngaku-ngaku bersihkeun. Hate teh. Matak Abdul
Qadir abdu hiji hamba al qadir yang berkuasa. Urang ge jadikeun di dalam hati Abdul Qadir. Muhyiddin muhyi ngahidupkeun din kana agamanya tatun syariatna. Hakikatna adalah di dalam diri urang. Tapi kunaon tara dibuka? Datara dijaralaskeun. Kunaon tadi dijelaskeun? Wallahu a'lam. Mungkin belum ketemu, mungkin belum dikasih tahu, mungkin tidak mau untuk mendatangkan daripada Abdul. Itu tergantung karena dirinya sendiri. Jadi wujud. Jadi jelas setiap manakib urang sok rajeun paingan cek sepuh, setiap manakib bakal kadongkapan ku Abdul Qadir. Padahal secara syariat na ayeuna nama na kurang dianggap, padahal dina hati kita mata qaddasallahu sirhum cing lamun geus muncul dina qaddasa sirhum nurani, muncul teu keakuannya manusia, muncul teu keakuan akunya Allah. Bila mana manusia can paham, paling cuma mengatakan doang sih sebenarnya mah. Padahal dia qaddasallahu sirhum nur, bersihkan keakuannya dalam hati, keakuannya Gusti Sang Hidup. Keakuannya Gusti Allah. Tadi mah taradaik manakib, heuy cenah manakib cenah barokah. Burukna can nyaho. So, tingkatkeun baca manakib fi iyalhi dan fi duriyati. Mata dina manakib Tafrizul Khatir menjelaskan. Mata tatas sok rajeun keur waktu bahasa cerita di dalam Tafrizul Khatir Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mah bila mana aya makam kuburan geus ratusan tahun ditepak 3 kali kum bi idni hudang kalayan idin kami na Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tidak ada karena mantan nama yang ada hanya keakuannya Gusti. Hudang kalayan idin aku karena geus la ilaha illa ana. Geus pana, geus teu aya di dalam hatinya jasad dan badannya Tuan Syekh, yang ada hanya keakuannya Gusti Allah, karena la ilaha illa ana, jangankan mengetahui lagi bahasana, geus hakikat dia mah beliau mah. Mata bangun kalayan idin kami karena abdu kami mah hamba al qadir yang berkuasa. Berarti anu ngahudangkeun teh anu kuasa, itulah ilmunya Tuan Syekh. Didinya. Masya Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, kapanpun dimanapun yakin orang baca manakib berusaha sering matak dina Jawahirul Ma'ani, Jawahirul Saniyah, Tafrizul Khatir selalu da Syekh Abdul Qadir Al Jailani eta tadi seringkeun teh pangna sering maca manakib. Lamun sakali mah belum tentu sadar, tapi lamun kelilaan mah Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir sugan kulila mah sadar tah lewat wasilah nak lewat ngaji dibuka anu sabenerna. Jilani itu ngaran kampung ini Badan, kampung ruhani hati Badan. Tapi kanjeng Nabi Isa bagaimana? Nah berarti Nabi Isa mah kum bi'idnir ilah. Wahai hamba-hambaku, bangunlah kalayan idin. Berarti Isa itu masih makhluk.
nama keesaan Allah dianggo ngaran jalmi. Nyata Kangjeng Nabi Isa. Matak Isa itu utusan Rasul Allah kalayan idin Gusti Allah. Hudang kalian izin Gusti Allah. Tadinya malu. Terus orang Yahudi dan Kristen Tairu biidnillah, manusia Tuan Syah Abdul Qadir Al-Zailani menceritakan dari tanah bisa terbang kalayan idin kami. Sama Nabi Isa pun tanah diemplek-emplek, dibentukkan berbentuk burung di dalam Quran Toir, tetap biidnillah. Yuk kita buka secara biidnillah. Berarti Abdul Qadir ketika manusia di Allah, sekarang Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dari tanah berbentuk yang terbaik. Mungkin ada mata, ada telinga, ada kaki, ada mulut, ada gigi, dan ada rambut. Bentuk yang terbaik. Bila mana manusia yang sudah dibentuk terbaik, tapi manusia bisa terbang. Ada yang bisa terbang, banyak yang bisa terbang. Dari para wali-wali Allah yang selalu melaksanakan sholat Jumat di Mekah, selalu dengan kehendak Allah, terus itu kasih Allah. Bisa terbang. Kalau secara syariat bisa terbang ke Mekah, bisa terbang ke Palestina, bisa terbang ke itu kan. Kalau secara syariat dicontohkan oleh para wali-wali Allah. Sanajan baritina tanah itu selalu bisa ada di sisi Allah juga bila mana manusia yang dikehendak Allah. Terus manusia mendalami daripada ilmu syariat, tarekat, dan hakikat, dan ma'rifatnya sampaikan dikaji dari 4 ini, manusia jasadnya masih ada, tapi ruhaniyahnya bisa terbang ke mana? Terbang ke Gusti. Lewat mana? Lewat bisa dikir khafi, lewat dikir sirul asror, lewat dikir khulwat. Bisa terbang ke Gusti. Itulah matak bila mana manusia geus memahami daripada dikir sirul asror atau khulwat, pertemuan dengan Allah, itulah manusia sudah mendapatkan ilmu yang 4. Ilmu syariatnya dari bimbingan oleh Rasulullah. Daripada imamnya Imam Syafi'i yang kita selama ini kita kaji di dalam kitab fikih, yang kita dikonsumsi oleh jasad. Benar dihitung-hitung, benar dikelihatannya, benar bacaannya, benar segala-gala sorbannya, benar jasnya sudah benar, pokoknya melebihi abuya. Sudah benar ilmu syariat. Yang kedua,
dibimbing torikoh yang dipahami adalah Imam Malik. Imam Maliki yang selalu mengembalikan kepada Allah. Maka di dalam Imam Maliki selalu kayakna sesuai jeung keinginan hawa nafsu, lamun aliran mengajarkan daripada Imam Maliki, orang mengatakan Wahabi. Orang mengatakan Wahabi. Orang mengatakan kadang-kadang disebutkan naon? Muhammadiyah. Karena sesuai jeung ayeuna syariat. Padahal yang dibawa itu adalah selalu mengembalikan kepada Allah. Padahal itu semuanya. Yang ketiga dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Anata Nabi Imam Hanafi. Lamun geus Hanafi yaitu bila mana manusia geus mempunyai keilmuan nafi isbat. Nabi isbat tingkat ketiga, padahal itu satu paket. Satu paket. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali bila mana manusia kalau sudah ke tingkat keempat itu tinggal hakikat sorban teh. Mengikat ruhaniyah kawin hakikat ruh asal dari Allah geus kawin deui ngahiji deui jeung Gusti Allah. Lah disitulah satu paket. Tapi kenapa manusia menang ngambil satu paket? Kalau secara syariat silahkan seperti biasa dibimbing oleh Rasulullah adalah Imam Syafi'i. Tingkatkan ruhaniyah bahasa ahli sunnah wal jamaah. Aya jalma teh embung teu ngikuti kana Syafi'i tapi ngikuti kana imam ieu. Tuh matak itu loba saling jalma teh saling pecah belah teh. Nyokot naon nyebutkeun nganyirikeun padahal lamun geus paham mah ieu sadayana gak bakalan kejelekan. Berarti itu menuju Tuhanna Gusti Allah anu syariatkeun Tuhanna Gusti. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi Tuhanna Gusti. Tapi kenapa harus dibedain? Padahal inilah kita dari mulai jasad sampai ke ruh sampai ke ayeuna Hanafi ditidakadakan sampai ke ayeuna diikat ruhaniyah kembali lagi kepada Allah. Tidak ada kebencian sebenarnya. Tapi manusia nyetak menceritana baru cerita satu paket. Kalau cerita satu paket pasti sirik-sirikeun ke orang lain. Tenang aja. Sahabat opat, imam opat. Coba ini lamun imam opat urang nyokot sahabat Bakar Siddiq, Imam Ali tadi akui meureuna. Sayyidina Umar bin Utsman tadi akui meureuna. Namun urang coba Imam Syafi'i mungkul. Berarti Imam Maliki jeung Hanafi cumukur ngaku-ngaku doang meureuna. Padahal ini perjalanan ruh. Jasad perjalanan Imam Syafi'i sampai Maliki. Terus bila mana Imam Syafi'i Imam Nabi Isa itu bisa manusia dilahirkan manusia buta.
Manusia dilahirkan buta, tapi dengan adanya Nabi Isa, nepika diusap ku Nabi Isa lewat utusan biidnillah kalarin Allah, itu matanya sampai bisa melihat lagi secara syariat. Atau dicontohkan Tuhan kami Isa bin Maria, Yesus Kristus bisa ayeuna natalina buta, ayeuna bisa melihat. Itu contoh. Lain di sisi Allah adakah? Ada. Bila mana manusia, pendapat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila mana manusia terus ngelaksanakan seperti itu, yang selama ini manusia mencari keilmuan. Keilmuan adalah ilmu ketuhanan untuk mengahadkan Allah di dalam hati. Terus orang itu datang ngalaksanakan kajian dan kajian, mendengarkan dan mengonsumsi kajian daripada kajian tentang babakan hakikat, maka terus dia terus mencerna dan mencerna. Selama ini kita buta, yang tadinya mata batin kita untuk menuju kepada Allah buta balak kadigdeg, poek bongkek buta rajin, tidak kelihatan cahaya-cahaya Allahna, bahkan jangankan cahaya ketemu jeung Gusti Allah, cahaya pun tidak. Nah, bila mana manusia di kehendak Allah mau datang ke tempat kajian-kajian babakan tauhid untuk mengesahkan Allah, ternyata batinnya oleh Allah dibukakan, bisa melihat cahaya-cahaya Gusti. Nah, inilah kita datang. Kepada siapa datang itu? Kepada Allah. Kepada Allah, bisa ke tempat syariat guru mursid yang selalu membimbing ruhaniah untuk menuju Gusti. Yang tadinya dajjal jadi ayeuna mah bisa melihat mata dohir jeung mata dohirnya bisa melihat ke nasabala makhluk, bahkan mata batinnya tembus langsung kan hati. Di situ adalah mata cahaya Allah. Itu adalah jasad ini sebenarnya. Ini cahaya nurullah. Dohirna ningali cahaya Allah, batin ningali Gusti. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Fa'ainama tuwalli fasama wajhullah. Di masrik ka maghrib, dimanapun kita melihat, ketika melihat kau di situ adalah hati berkata, itulah wajhullah, wajah Gusti. Selama ini mana Tuhan ini? Itulah. Maka kita lebih cenderung malu. Mata Esa itu bisa menghidupkan yang tadinya buta bisa melihat. Yang bisa itu hanya Gusti Allah. Yang Esa lain Isa. Isa tetap utusan Gusti. Mata diketemukan jeung jin, diketemukan jeung setan, diketemukan jeung iblis, diketemukan jeung Isa. Berarti Nabi Isa geus turun di sisi Allah. Paham? Sesuai. Ayat syariat. Karena di dalam ayat Al-Quran menceritakan daripada syariat.
di ayat hakikat itu menceritakan yang selalu tersirat atau terbesit di dalam batin yang Allah kehendaki.